Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana kebijakan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kaitannya dengan penanganan persoalan tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menpan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer yang berjumlah sebanyak 2,3 juta orang tahun ini tidak akan diberhentikan pada November tahun 2023. Hal ini menjawab dan rasa khawatir sebagian besar tenaga honorer sehubungan dengan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebelumnya, yakni yang menyatakan bahwa November tahun 2023 tenaga honorer itu akan dihapuskan. Namun pernyataan terbaru dari Menpan itu sudah memastikan bahwa tenaga honorer pada bulan November tahun 2023 ini dipastikan tidak akan dihapus. Tentu kebijakan seperti ini yang membingungkan para pemerintah daerah karena berhubungan dengan persoalan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Kita selalu diperhadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang secara mendadak dikeluarkan tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga ini yang membuat birokrasi di daerah agak kebingungan terkait dengan penanganan persoalan tenaga honorer. Namun meskipun demikian, rekan-rekan sekalian, setidaknya apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini sudah menjawab pertanyaan dan rasa khawatir kita selama ini bahwa November tahun 2023 itu honorer akan dihapus. Namun rekan-rekan sekalian, meskipun demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan mengusulkan kebijakan baru, yakni akan ada tenaga honorer yang bekerja per waktu dan ada tenaga honorer yang bekerja secara full time ataupun waktu. Anas menyebutkan bahwa solusi penanganan persoalan tenaga honorer itu prinsipnya satu, yang penting para tenaga honorer yang tidak diberhentikan terlebih dahulu, kemudian tidak ada penurunan pendapatan dan gaji, serta yang ketiga para tenaga honorer ini bisa bekerja. Tentu pihaknya akan mengecek setidaknya ada usulan yang dibahas, yakni honorer penuh waktu dan honorer paruh waktu. Dia mencontohkan sejumlah pekerja honorer yang bisa bekerja tidak harus setiap hari. Misalnya saja teman-teman Satpol PP ini, menurut Menpan mereka itu tidak harus bekerja setiap hari pagi sampai sore, bahkan bisa hanya 3 kali seminggu atau 4 kali saja dalam seminggu. Nah rekan-rekan, sebelumnya Anas juga memastikan bahwa tenaga non-aparatur sipil negara itu batal dihapus pada tanggal 28 November tahun 2023. Putusan ini diambil untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja secara massal. Azwar Anas juga mengatakan akan ada opsi yang diambil pemerintah terkait dengan penanganan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara. Opsi tersebut akan tertera di dalam dokumen rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang bakal terbit di dalam waktu dekat. Ya, Azwar menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan opsi bahwa November ini akan ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR. Jadi memang di bulan November nanti ternyata ada opsi atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Kebijakan apa itu? Kita tunggu saja kira-kira pemerintah dan DPR ini sepakat mengambil kebijakan apa di bulan November nanti. Rekan-rekan, batalnya penghapusan tenaga honorer pada 28 November tahun 2023 itu telah diperkuat dengan adanya surat edaran yang meminta kepada para pemerintah daerah atau pejabat pembina kepegawaian
baik itu yang ada di pemerintah pusat maupun yang ada di pemerintah daerah, agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi surat edaran itu terbit di bulan Agustus yang lalu. Memang surat edaran itu memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah maupun di instansi pemerintah pusat agar tetap menyiapkan anggaran untuk pembayaran dan operasional para tenaga non-aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah memastikan bahwa 28 November ini tenaga honorer itu batal dihapus untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja. Jadi rekan-rekan sekalian, batalnya penghapusan tenaga honorer pada 28 November itu telah diperkuat dengan surat edaran seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak ada surat edaran itu, tentu anggarannya tidak akan ada di daerah. Jadi surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditujukan kepada pemerintah daerah itu sebenarnya sebagai dasar bagi instansi untuk tetap menganggarkan pembayaran gaji honorer, sehingga di tahun 2024 itu anggaran honorer itu bisa dipastikan ada dan dianggarkan, dan pemerintah daerah bisa menganggarkan gajinya dan tunjangannya di tahun anggaran 2024. Maka rekan-rekan sekalian, kalau tidak diambil kebijakan ini, maka akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal bagi 2,4 juta orang tenaga honorer atau setara dengan 30% pengangguran nasional. Jadi memang angka 2,4 juta ini itu begitu besar sehingga bisa disetarakan dengan 30% angka pengangguran nasional. Sehingga dalam hal ini pemerintah sangat hati-hati di dalam mengeluarkan kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer. Nah, rekan-rekan, surat edaran ini juga sudah bisa memastikan dan bisa dijadikan acuan dan landasan oleh pemerintah daerah agar tetap menganggarkan anggaran pembayaran gaji di tahun 2024. Meski begitu, Aswar Anas menekankan bahwa tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer baru. Terkait hal ini, maka pemerintah, dalam ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, akan memperketat melalui sebuah regulasi, yakni peraturan pemerintah yang melarang kepada para pemerintah daerah atau instansi untuk merekrut tenaga non-aparatur sipil negara yang baru. Aswar menyebutkan bahwa pengisian PNS selama ini itu diatur secara detail di undang-undang sehingga kadang bisa 2 tahun baru pengadaan PNS. Oleh karena kosong, maka pemerintah daerah atau instansi atau lembaga itu bisa mengisi kekosongan itu berupa tenaga honorer. Ke depan pengisian aparatur sipil negara tidak harus 2 tahun sekali, akan tetapi setiap saat itu bisa dilakukan seleksi untuk pengisian jabatan aparatur sipil negara yang ada di instansi dan lembaga. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian kebijakan yang direncanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni mengangkat tenaga honorer paruh waktu dan tenaga honorer penuh waktu. Menpan juga menyebutkan bahwa November nanti akan ada kebijakan yang disepakati bersama dengan DPR yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan rencana penghapusan dan penanganan persoalan tenaga honorer. Demikian rekan-rekan video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.